Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bersama saya Ahmad di channel Konsol IT. Seperti biasa, pada kesempatan ini tema kita adalah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan berdasarkan studi kasus yang pernah saya alami dan lakukan, supaya menambah wawasan dan pengalaman bagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas lagi mengenai pengalaman saya tentang penggunaan Google Workspace, dan nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara memaksimalkan Google Workspace ini untuk membuat sebuah aplikasi terpadu ujian online terpadu menggunakan Google Workspace. Nanti akan dibahas secara detail bagaimana mengaplikasikan step by stepnya. Jadi pada kesempatan video ini saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana membuat sebuah aplikasi terpadu menggunakan Google Workspace, yang harapannya teman-teman semuanya bisa menggunakannya karena layanan ini gratis dan mudah sekali untuk dipraktekkan. Nah, apa saja komponen dari Google Workspace yang nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi ujian online terpadu ini? Yang pertama adalah Google Sheet. Yang kedua adalah menggunakan Google Form. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan Google Site. Jadi antara ketiga aplikasi ini nanti akan saling berkolaborasi, yang kemudian akan membentuk sebuah kolaborasi sistem yang nantinya bisa disebut aplikasi terpadu. Karena dengan kolaborasi ini nanti aplikasi yang dibuat itu sudah diaplikasikan secara bersama-sama dengan sistem kolaborasi dengan tim, ya. Jadi penerapannya adalah di sini Google Workspace yang kita gunakan adalah untuk aplikasi bersama untuk membangun sebuah sistem ujian online terpadu ini. Oke, bagaimana teknisnya kita akan bahas satu persatu, dari awal simulasi, kemudian cara membuatnya secara detail, step by step. Sebelum kita ke pembahasan teknis, bagaimana cara membuatnya, bagaimana step-stepnya, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan melakukan simulasi secara keseluruhan sistem yang sudah berjalan, apa saja program yang saling terkolaborasi, yang seperti yang teman-teman lihat di sini. Setidaknya ada 4 program yang ada, yaitu yang pertama pastinya kita menggunakan Google Drive, ya, ini sebagai komponen utama. Kemudian ada Google Sheet, ya, ada Google Sheet yang di sini nanti akan menampung token, kemudian nama mapel, kemudian link, ya, link yang nanti akan kita sematkan pada Google Site, ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah Google Site, ya, ini tampilannya
eh, kalau versi mobile ya, kalau kita di versi desktop seperti ini nanti tampilannya seperti ini. Cuman dalam kenyataannya yang mengakses ini kan anak-anak ya, siswa yang keseluruhannya pasti menggunakan eh, gadget mereka yaitu smartphone. Maka saya akan tampilkan seperti ini tampilannya. Di sini ada beranda, kemudian ada kelas per kelas, karena di sini ujiannya adalah sudah termanage per kelas ya. Ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, dan juga menyantumkan sebuah panduan. Jadi di sini eh, anak-anak akan mendapatkan sebuah panduan sebelum melakukan ujian seperti ini ya. Ini tampilannya ya. Dan nanti kalau diklik di sini mapel yang sesuai dengan jadwalnya, misalnya di sini saya klik, maka akan muncul sebuah form yang di sini akan dimulai dari pemilihan kelas terlebih dulu. Milih kelas ya, misalnya ini 10 KKBT, kemudian next. Di sini akan muncul hanya kelas dari kelas KKBT ya. Ini coba kita buktikan lagi, kita coba pilih kelas lain ya, nanti tampilnya akan berbeda. Nah ini kelas TKJA ya. Nah di sini setelah dipilih misalnya saya ini, kemudian kita lanjut, dan di sini akan dicegat dulu dengan sebuah token. Jadi tujuannya di sini sebuah ujian itu supaya lebih safety, aman, itu kita menggunakan token. Tujuannya nanti kalau diakses secara tidak sah, maka ujian ini tidak bisa dikerjakan karena token nanti akan di-share oleh tim panitia sesuai dengan jadwal. Jadi anak-anak yang mungkin sudah tahu linknya kemudian mau mengerjakan lebih dulu, otomatis tidak bisa karena tokennya belum tahu ya, belum dikasihkan ya. Misalnya di sini dia ngasal saja misalnya seperti ini, dia berikutnya maka tokennya salah. Nah, tokennya itu di mana? Di sini nanti kita akan cantumkan di sini. Dia mengambil data dari sini. Ya. Contohnya tadi adalah PAI mapelnya. Misalnya kita taruh di sini. Otomatis kalau benar maka nanti ujiannya, soalnya akan muncul ya. Kemudian anak-anak bisa langsung menjawab sesuai dengan pilihan jawaban yang sudah ditampilkan. Seperti itu. Ini gambaran keseluruhannya terlebih dulu. Dan bagaimana cara membuatnya seperti ini ya. Kita akan bahas step by step ya. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu bagaimana cara membuat sebuah form ujian ya, yang sudah kita lihat tadi demonya. Bagaimana caranya? Kita mulai saja. Pertama-tama teman-teman masuk ke Google Drive ya, Google Drive terlebih dahulu. Kemudian masuk ke icon tambah plus, kemudian di sini kita pilih Google Formulir, pilih yang kosong. Nah, setelah muncul seperti ini,
pertama-tama kita pastikan dulu untuk settingannya. Kita fokus ke settingan dulu sebelum kita mengisi atau mengkonfigurasi formnya, isiannya. Kita masuk ke setting dulu. Di sini setelan. Kita masuk ke setelan. Di sini yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama kali, jadikan ini sebagai kuis, harus tercentang seperti ini ya. Kemudian untuk option-optionnya yang ini ya, kalau bagusnya ya, kalau ini sebuah kuis atau ujian bersifat reguler resmi ya, harusnya ini untuk setelan responden, ini pertanyaan tak terjawab ini di nonaktifkan saja. Kemudian jawaban yang benar juga kita nonaktifkan saja. Nilai poin juga tidak perlu ya, nilai poin ini tidak perlu ditampilkan karena apa, di dalam sekolah itu kan nilainya itu kan tidak cukup hanya satu, berdasarkan satu nilai, itu gabungan dari beberapa nilai. Jadi untuk etisnya ya memang tidak perlu ditampilkan karena ini akan diolah kembali, itu tujuannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru sudah pasti paham dengan hal seperti ini. Oke, kita nonaktifkan saja. Kemudian untuk default quiz ini bisa teman-teman setting atau tidak juga tidak masalah. Cuman untuk memudahkan saja, misalnya poin yang nanti kita berikan itu kan umumnya total poin di sini harusnya 100 ya. Jadi poin 100 ini menyesuaikan dengan jumlah soal karena memang setiap mapel itu beda-beda. Jadi boleh didefaultkan karena nanti kita tidak perlu setting banyak poin ya. Misalnya satu nomor nanti dikasih 3 poin misalnya, karena kebanyakan misalnya jumlah soalnya itu 30 sampai 35. Nah, ini menyesuaikan saja ya untuk poin. Kemudian di bagian menu jawaban di sini ya, ini juga penting, apakah perlu dikumpulkan email. Oke, karena kita harus memvalidasi juga email yang masuk. Kemudian respon atau tidak perlu ya, saran saya tidak perlu ya. Kalau teman-teman punya Google Drive-nya yang sudah Google Suite, pasti ada seperti ini ya. Kalau tidak, mungkin option ini tidak akan muncul ya. Kemudian kalau ujian ini bersifat resmi ya, bersifat reguler seperti semesteran, ya harusnya kesempatan untuk mengerjakan itu hanya sekali. Nah, ini kita bisa setting untuk batasi ke satu jawaban. Jadi kita aktifkan. Jadi hanya satu kali siswa mengerjakan ya. Jika mengulang 2 kali otomatis tidak bisa. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ke bagian menu presentasi. Untuk tampilkan status tidak perlu, kemudian acak pertanyaan. Nah, ini bisa saja diaktifkan, bisa juga tidak diaktifkan. Nah, ini tergantung teman-teman semuanya ya. Bagusnya sih memang diacak ya, diacak saja supaya nanti mengerjakannya juga berbeda satu dengan yang lain, tidak urut ya. Kemudian konfirmasi pesan di sini biasanya disetting ya, setting saja karena akan lebih kesannya lebih bagus ya. Misalnya di sini kalau sudah submit jawaban,
maka akan muncul sebuah pesan. Misalnya ini, terima kasih atas partisipasinya, semoga sukses. Nah, simpanan. Nah, ini kalau nanti sudah selesai otomatis akan muncul seperti ini ya. Kemudian tampilkan link penyerahan jawaban. Nah, ini kan otomatis ya, tadi hanya satu kali. Kemudian ringkasan hasil juga dinonaktifkan. Nah, ini untuk yang defaultnya. Oke, kita tidak perlu ubah-ubah ya, cukup yang ini saja. Oke, ini untuk bagian setelan ya. Kemudian kita perlu kembali ke formulir ya, ke formulir. Kita kembali ke formulir. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini, contoh yang sudah saya simulasikan di awal, bagaimana membuat ini yang namanya header ya, teman-teman. Ini header, kemudian ini blok ya. Dalam rancangan ujian ini dibagi menjadi 3 blok. Nah, seperti kalau kita bilang itu munculnya sebagai halaman ya, halaman pertama, kedua, ketiga, atau blok 1, blok 2, dan blok 3. Nah, ini bagaimana untuk membuat sebuah header ini? Nah, ini caranya adalah teman-teman bisa masuk ke sesuaikan tema di sini, klik saja. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih gambar, Nah, secara default sudah disiapkan oleh Google Form, sudah ada. Nah, jika teman-teman mau membuatnya sendiri silakan dirancang, disamakan dengan ukuran yang sesuai ya. Atau ini untuk mempercepat saya pilih saja salah satu, misalnya ini saya klik, kita sisipkan saja. Oke, sudah jadi untuk formulirnya, untuk headernya. Kalau temanya bisa menyesuaikan ya, untuk tulisannya menyesuaikan saja, warnanya juga bisa dipilih, misalnya warna yang lain, karena ini menyesuaikan header jadi otomatis ya. Oke, selanjutnya di sini adalah judulnya. Judul ini akan secara otomatis mengikuti nama formulir. Misalnya di sini formulirnya ini misalnya soal template ya, template semesteran SMK. Nah, ini kita klik di sini otomatis dia akan mengikuti ya. Jadi nama file itu otomatis akan masuk ke sini ya. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu di sini rancangan kita itu ada pilihan drop down ya. Kalau kita lihat di sini ada pilihan drop down sebuah kelas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini ada pertanyaan ya, pilih kelas. Kita kasih header, pilih kelas. Ya. Kemudian di sini kita pilih yang drop down ya. Ini kelas 10 TKJ A 10 TKJB 10 TKR O A, misalnya 10 TKR O B. Nah, ini contoh saja ya. Jadi kemudian selanjutnya
kita lihat di sini, kalau setelah diklik pilih kelas, di sini kan ada muncul tombol berikutnya. Nah, ini artinya kita ke blok selanjutnya ya. Jadi kita perlu menambahkan satu blok lagi. Ini kita tambahkan bagian ya, tergantung bahasanya ya. Tambahkan bagian. Nah, bagian selanjutnya ini akan diisi dengan nama seperti yang teman-teman lihat di sini. TKJA berikutnya kita akan diarahkan ke kelas yang ada daftar namanya. Bagaimana caranya? Di sini kita buat saja drop down list juga, judulnya pilih ya, pilih nama atau namanya apa ini, kelas ya. Oke, ini untuk headernya kelas 10 TKJA. Kemudian kita tambahkan lagi, aduh, maaf, kita tambahkan pertanyaan di sini, pilih nama. Nah, untuk mengisi ini kita bisa input atau kita bisa langsung kopas ya di sini ya. Kebetulan saya sudah punya datanya. Misalnya di sini ya, saya data siswa ya. Saya contohkan saja dulu sementara ya di sini. Nanti kita setting bagaimana secara otomatis ya muncul. Nah, ini saya contohkan dulu. Kita paste saja di sini. Nah, kemudian kita buat blok lagi untuk ke atau teman-teman ini kalau tidak mau repot ya, di sini kan sudah kita terbentuk satu blok yang kemungkinan besar sama modelnya. Kita bisa langsung duplikasikan blok ya. Di sini kita tinggal ganti saja ini B ya. Kemudian untuk isiannya coba kita sesuaikan aja supaya kelihatan berbeda. Kita bisa hapus dulu semuanya. Oke, seperti ini. Kita coba simpel ya. Kita contohkan dua dulu. Jadi kalau pilih TKJA dan TKJB, nanti bagaimana cara bisa kalau dipilih langsung mengarahkan ke kelas yang sesuai. Oke, sudah ada. Oke, selanjutnya kita mau pakai blok yang ketiga untuk token. Kita tambahkan dulu blok di sini seperti yang ada di soal. Nah, untuk blok yang ketiga itu adalah token. Nah, ini kita kopas saja seperti ini ya. Kita supaya tidak perlu. Kemudian tambahkan pertanyaan. Nah, kalau bagian token ini nanti agak berbeda ya. Ini masukkan token. Ini wajib diisi ya. Kemudian yang berbeda di situ adalah validasi jawaban. Nah, ini kita pilih validasi jawaban, kemudian
kita tentukan dengan teks ya. Nah, ini nanti akan dibuat, kita masukkan sebuah random token ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini tokennya nanti yang akan jika salah, maaf, token salah. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir itu baru kita masuk ke blok pertanyaan dan jawaban ya, blok soal lah. Nah, di sini untuk iternya itu nih kita kopaskan dari sini aja. Nih. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Ya, seperti ini contoh ya, contoh saja di sini. Kita kopas pertanyaannya, kemudian kita masukkan jawabannya. Jawaban A, B, jawaban C, jawaban D. Nah, otomatis di sini untuk poinnya 3 karena tadi kita sudah men-setting ya dengan defaultnya 3. Kemudian ini harus dijawab ya, tidak boleh dikosongi. Kemudian jangan lupa untuk kunci jawabannya, kita klik, kita pilih selesai. Nah, ini satu soal ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita tidak perlu membuat ini ya, pertanyaan baru. Yang perlu kita lakukan di sini hanya kita lakukan sebuah ya, kita perlu hanya ya duplikasikan ya, kita perlu duplikasikan saja seperti ini sampai banyak ya soal-soalnya. Kemudian kita perlu memperhatikan untuk poinnya pastikan harus 100, jangan kurang, jangan lebih ya. Itu cara membuat soal ya, konten soal. Setelah pembuatan soal selesai ya, tadi di sini kita sesuaikan dengan jumlah soal ya. Ini langkahnya sudah tadi sama. Kemudian kita lanjutkan yaitu untuk mengarahkan, jika ini kelas dipilih, otomatis dia akan menuju ke kelas yang dituju. Jadi ke list nama siswa yang sesuai ya. Seperti yang saya simulasikan di sini. Jika di sini 3JB, kemudian akan muncul di sini kelasnya 3JB ya, kemudian dipilih namanya. Cara membuatnya adalah di sini di bagian pertanyaan kelas di sini ya. Di sini wajib diisi juga ya. Kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Kita klik di sini. Ini yang menentukan ya. Oke, sudah dipilih, otomatis di sini akan muncul lanjutkan bagian. Nah, di sini kita pilih yang bagian 2 TKJ A. Kemudian yang B juga bagian ke TKJ B ya. Dan yang seterusnya ini menyesuaikan ya, tadi karena kita sebagai contoh hanya 2 dulu, jadi yang muncul bagian hanya 2 ya. Itu menyesuaikan saja ya, teman-teman pasti sudah memahami ini. Oke, jika sudah, selanjutnya yaitu kita perlu menyempurnakan soal ujian ini
atau form ujian ini dengan beberapa fitur, yaitu dengan menggunakan add-on. Add-on ini ada dua yang nanti kita akan gunakan, yaitu yang pertama menggunakan ini form ranger, kemudian form limiter. Nah, saya bahas dulu form ranger di sini ya, difungsikan untuk mengisi daftar nama siswa secara otomatis berdasarkan list ya, berdasarkan list ya. Jadi pilih nama di sini. Yang pertama pilih, oke, supaya agak beda ya di sini. Di sini pilih nama kelas A. Kemudian pilih nama kelas B. Kelas B. Ya, coba supaya ini nanti akan muncul perbedaannya, kita ulangi. Form ranger, get start. Nah, di sini ini yang nanti kita akan isi atau daftar nama ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan daftar ya yang sudah kita sesuaikan berdasarkan, misalnya di sini kita sudah menyiapkan sebuah Google Sheet yang berisi daftar nama-nama. Bagusnya sih dibagi per kelas seperti ini ya, contohnya dibagi per kelas seperti ini. Teman-teman bisa buat lebih dulu, sesuaikan dengan template yang sudah saya contohkan di sini. Jadi kita akan mengambil nama ini ya secara otomatis. Nah, tujuannya untuk form ranger ini adalah misalnya di sini ada anak yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian semesteran, maka otomatis namanya tidak akan tercantum. Anak tersebut tidak akan bisa mengerjakan karena waktu dipilih ya, waktu di sini ya dipilih namanya tidak akan muncul. Nah, otomatis tidak akan bisa mengerjakan. Nah, itu tujuannya. Nah, caranya bagaimana untuk membuat atau menggunakan form ranger ini? Ya, untuk proses instalasi form ranger ini nanti dijelaskan secara terpisah ya. Saya anggap ini sudah terinstall add-on ya. Kita klik saja start. Nah, oke, sudah muncul. Kita pilih pada bagian kelas nama. Kemudian kita klik tombol plus. Ya. Nah, setelah terbuka window atau halaman form ranger-nya, di sini kita cari data ini, Google Sheet-nya. Kita bisa cari data ya, data siswa. Misalnya seperti ini ya. Klik. Harus sesuai ya. Kemudian kita sesuaikan dengan kelas. Kita pilih kelasnya tadi yang sudah ada di per sheet ini ya. Ini sheet per kelas. Kemudian yang kita tampilkan adalah nama lengkap ya, nama yang kita pilih, yang kita tampilkan ada nama, kemudian next, kemudian kita kasih nama sama seperti nama sheetnya, save. Nah, oke, otomatis
daftar namanya akan sesuai dengan ada yang di kelas ini. Ya, ini PKJA ya. Jumlah ada 28, di sini juga ada 28. Otomatis. Nah, maksud dari tadi yang saya jelaskan di awal ya. Misalnya anak belum memenuhi syarat, maka di sini kita bisa langsung hapus namanya saja di sini ya. Contohnya di sini Muhammad Rifki dan Rizky ini contoh saja tidak memenuhi syarat ya. Kita langsung saja delete di sini dua anak ini. Nah, otomatis di sini juga akan hilang kedua anak itu ya di sini ya. Oke, udah hilang. Tinggal 26. Kemudian anak itu memenuhi syarat, bisa ikut ujian lagi, kita kembalikan namanya dan otomatis di sini akan muncul kedua anak tersebut ini ya. Nah, itu contoh dari penggunaan Form Ranger. Ini sangat berguna sekali sebagai alat untuk memvalidasi peserta. Nah, ini tujuannya. Oke. Selanjutnya untuk yang selanjutnya, oke, kita bahas add-on yang kedua, yaitu add-on yang bernama Form Limiter. Nah, untuk menyempurnakan ujian kita, form ujian kita butuh yang namanya Form Limiter. Tujuannya apa? Di sini form limiter ini akan berfungsi sebagai timer ya. Jadi fungsinya untuk menutup ujian secara otomatis sesuai dengan jadwal ya. Jadi operator soal ya, panitia nanti tidak akan susah-susah untuk nunggu dan menonaktifkan ujian secara manual. Contohnya di sini kan kita bisa lihat bahwa di setiap ujian itu, contohnya nih setiap ujian itu kan ada jadwal ya, jam 7 sampai jam 8 untuk mapel ini, jam 9 sampai jam 10 mapel ini. Nah, untuk secara otomatisasinya supaya tidak kita manual menonaktifkannya ini. Jadi kalau secara manual sih bisa kita langsung menonaktifkannya di sini. Jadi otomatis kalau dikerjakan otomatis tidak bisa ya. Nah, kalau ini kita lakukan secara manual ya, mungkin kita harus standby terus ya. Ya, namanya manusia kadang lupa ya, maka kita perlu sebuah tools yaitu namanya Form Limiter. Dan ini akan kita sudah terbuka form limiternya. Setelah itu kita pilih select date and time. Nah, untuk tanggalnya sesuaikan ya, sesuai dengan jadwal tanggal berapa. Kemudian di sini kita harus cermati IM atau PM ya. Kalau memang pagi, berarti misalnya tadi jam 9 harus ditutup untuk yang mapel pertama ya, jam 9.00 misalnya akan ditutup, maka kita set saja save and enable. Nah, sudah save. Oke. Nah, setelah template ujian ini terbentuk ya, sudah dirasa sudah sempurna, tinggal kita menduplikasikan ya. Kita bisa cek di sini. Ini yang sudah tadi kita buat, kita bisa buat salinannya ya sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah
mapel atau jumlah soal yang akan diujikan ya. Kemudian ya untuk membuatnya agar terlihat teratur ya, kita bisa membuatnya dalam bentuk folder seperti ini ya. Tadi kita pisahkan misalnya data siswa, kemudian soal-soal nanti kita masukkan dalam folder soal. Kemudian nanti kalau sudah dikerjakan ya, kita masukkan hasil ujiannya itu ke dalam folder nilai. Kemudian untuk yang folder siap uji ini adalah berisi form-form ujian yang sedang akan diujikan. Kita buat dalam folder berdasarkan hari ya, kita urutkan seperti ini, dan di dalamnya ada form ujiannya ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu bagaimana mengelola Google Sheets sebagai bahan dasar kita membuat site, kemudian membuat data di dalam form. Nah, caranya sangat simpel ya, sama, kita ke Drive ya, ke halaman Google Drive kita, kemudian kita masuk ke menu tombol tambah ya, baru di sini kita klik, kemudian pilih Google Spreadsheet ya, kemudian pilih yang spreadsheet kosong. Nah, untuk bagian Google Sheet atau Google Spreadsheet ini kita hanya fokus pada ini ya, kita ke sini aja ya, memaksimalkan bagaimana kita mengenerate token ini secara otomatis ya, supaya nanti kita tidak membuat secara manual, karena token ini harus berbeda, tidak boleh ada yang sama, maka kita perlu melakukan otomatisasi, yaitu menggunakan Google Spreadsheet ya. Oke, saya akan coba ini saja. Untuk headernya kita tidak perlu, kita perlu ini ya, misalnya ini aja ya, saya kopas saja untuk headernya. Misalnya ini nomor, kemudian ini mapel, kemudian ini token, kemudian ini link ya, seperti yang ada di simulasi sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Google Spreadsheet atau Google Sheet itu bagaimana, dia seperti Microsoft Excel ya, jadi dia pengelola angka fungsinya. Oke, untuk data mapelnya saya kopaskan dari sini saja ya, kita bisa, ini nomornya, nomor kita buat otomatis ya, 12, kita blok, klik shift ya, shift 12 ke blok, kemudian kita tarik di bagian pojoknya sampai muncul tanda plus, baru kita tarik. Nah, ini nanti menjadi angka secara otomatis ya. Kemudian untuk linknya bisa kita kopaskan dari sini ya, anggap saja ini simulasi ya. Untuk link kita tempel saja. Nah, oke. Lalu bagaimana kita membuat sebuah token supaya kita bisa mengenerate secara otomatis ya. Jadi nilainya seperti ini ya. Bagaimana
Oke, bagaimana cara membuat ini random angka kemudian ada huruf di depannya? Ya, bagaimana caranya? Kita perlu menggunakan rumus ya. Rumusnya di sini adalah kita sama dengan, kemudian kita perlu sebuah karakter ya, misalnya depannya mau dikasih karakter apa, misalnya depannya px misalnya, kemudian kita kalau px ini kan karakter ya, jadi karakter itu perlu dikasih petik ya, petik petik, kemudian kita tambahkan simbol dan seperti ini, kemudian kita range ya, range between ya, range between itu dari angka rendah dan angka tinggi. Nah, supaya nanti digitnya itu selalu sesuai, kalau kita mau bikin 4 digit angka atau 5 digit angka, kita tentukan di sini. Jadi misalnya itu dari 1111 misalnya 4 digit, titik koma ya, titik koma, kemudian sampai 999 4 digit ya. Oke, seperti ini kita tutup, kemudian kita enter. Nah, otomatis di sini ke bawahnya langsung tergenerate ya. Kita tinggal klik ada centang. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah tergenerate token. Nah, ada kelemahannya ya. Jadi kita setelah generate ini, supaya nanti tidak berubah-berubah, jadi kalau kita melakukan perubahan pada sheet ini ya, sheet ini misalnya kita melakukan apapun, otomatis di sini dia mengenerate lagi, dan ini tidak boleh ya. Jadi kalau data ini berubah-berubah, kita yang repot ya. Supaya tidak berubah, maka kita lakukan ini ya, kita salin boleh, cut boleh ya, kita salin, kemudian kita tempel di sini khusus nilai saja. Jadi kita timpa dengan nilai saja. Jadi kita ambil nilai, rumusnya akan hilang ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita melakukan perubahan lagi, misalnya ini kita ada perubahan, ini tidak akan ngefek ya pada sheet kita. Oke, kita kasih nama dulu link, misalnya ini link dan token. Udah seperti ini, udah jadi otomatis tersimpan ya. Jadi kalau di Google Sheet ya online ini tidak perlu disimpan, kalian di sini tidak ada file simpennya ya, jadi dia otomatis akan nyimpen. Kemudian untuk membuat ini, untuk menghasilkan link ini ya, link ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini, kita pratinjau, lakukan pratinjau, kemudian kita copy yang bagian ini, copy, kita masukkan ke sini. Misalnya tadi contoh saja ya, kita pastekan di sini, tempel ya sesuai dengan nama mapelnya. Ini aja contoh saja ya, disesuaikan dengan mapel yang teman-teman buat. Kemudian kita dokumentasikan linknya di sebuah file Google Sheet seperti yang saya contohkan di sini. Ya, semoga teman-teman bisa memahami ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar.
Oke, kita ke proses selanjutnya, yaitu bagaimana cara membuat sebuah site, ya, Google Site dengan menggunakan Google Site. Tujuannya di sini adalah sebagai information center, ya. Jadi ujian itu diakses melalui site yang nanti kita akan rancang. Itu tujuannya. Jadi pembagian link, kemudian informasi itu di satu tempat, ya. Namanya kita buat dalam bentuk Google Site. Jadi ini aplikasinya. Nanti anak akan ngeklik di link sesuai dengan jadwal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, nanti seperti ini, ya. Nanti tampilannya seperti ini. Rancangannya, ya, ini halaman-halamannya. Cara membuatnya bagaimana? Nah, kita menuju ke Drive, ya. Ya, semuanya dari Drive, Google Drive. Kita masuk ke menu ini, tombol baru, kemudian pilih lainnya, kemudian di sini kita pilih Google Site, ya, Google Site. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini akan muncul sebuah site kosong, ya. Nanti kita akan rancang bagian-bagiannya, ya. Seperti yang sudah terlihat di sini ada bagian menu, bagian atas ini navigasi atau menu, ya. Kemudian ini logo atau header. Kemudian di sini adalah konten. Yang di bawah ini adalah footer. Nah, itu memang standar dari sebuah website atau site itu seperti ini, ya. Ada navigasi atau menu, header, ya, gambar header, konten, kemudian footer. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini kita buat judulnya dulu, ya, teman-teman. Tadi misalnya site ujian semesteran. Oke. Nah, halamannya apa? Di sini judul halaman Anda adalah misalnya kalau mau dibuat headernya, contohnya di sini, ya, seperti ini. Ya, kita perlu ini, ya. Atau kita ubah gambar. Di sini kita bisa mengupload gambar sesuai dengan header yang kita inginkan. Kita buat sendiri, ya. Kita bisa upload atau pilih gambar. Kalau pilih gambar di sini macam-macam, ya. Di sini bisa klik aja di sini, pilih, dia akan otomatis muncul seperti ini, ya. Halaman ujian semesteran dasar misalnya, ya. Dasar. Simpel saja, ya. Kemudian kita perlu merancang sebuah halaman dulu, ya. Jadi rancangan halaman ini kalau untuk ujian biasanya kita rancang seperti ini, ya, halamannya, ya. Yang pertama ada halaman beranda, kemudian nanti kita siapkan untuk halaman susulan. Jadi memang ini tergantung kebijakan, ya. Kemudian ada simulasi, kemudian untuk ujian kelasnya per kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Nah, ini untuk halaman susulan, untuk susulan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, dan ada panduan. Untuk membuatnya caranya seperti ini, kita halaman ke menu halaman, kemudian kita tambah di sini ya, tambah halaman baru, klik halaman baru, misalnya simulasi, selesai. Nah, di sini akan muncul halaman simulasi, kemudian kelas 10, kemudian kelas 11, kemudian ada kelas 12. Oh, ini salah ya, kita edit dulu. Kelas 11. Nah, ini akan muncul di sini ya untuk halamannya. Kemudian kita buat lagi ada susulan. Oke. Urutannya bisa disesuaikan ya di sini. Ya. Ini tergantung selera ya. Bisa saja nanti untuk kelasnya ini di bawah menu utama, misalnya ini kita membuat sebuah menu di bawahnya seperti ini, jadi nanti susulan kelas 1, kelas 10 ya, seperti ini. Bisa saja, ini tergantung selera ya. Nah, oke. Atau kita misalnya di sini simulasi itu susulan akan ditampilkan nanti ya. Kita bisa menghilangkan dulu halaman dari navigasi ini dengan cara sembunyikannya atau hide dari navigasi. Jadi tidak akan muncul dulu karena susulan itu kan setelah ujian ya. Jadi kita bisa membuatnya semuanya dari awal ya. Tapi kemudian kita bisa menyembunyikan jika nanti belum digunakan. Nah, ini yang ada adalah simulasi dulu, karena yang kita kerjakan adalah simulasi. Jadi halaman utama ini bisa saja diisi dengan sebuah halaman panduan ya, bisa saja seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pengisian konten ya. Halaman utama ini coba kita isi seperti halaman panduan ya. Kita ke sisipkan. Ini menyesuaikan bahasa ya teman-teman. Jadi bahasan menyesuaikan dengan settingan dari teman-teman semua. Kita bisa sisipkan teks dulu ya di sini. Pilih teks. Kita paste dari yang sudah ada. Kita juga bisa mengetik 6 ya, menyesuaikan ya di sini. Selesai. Nah, contoh saja ya. Ini untuk halaman
halaman muka ya. Kemudian kita masuk ke halaman yang kelas ya. Kita merancang untuk halaman kelas. Contoh tampilannya seperti ini. Oke, lanjut. Bagaimana membuat tampilan seperti ini untuk di bagian halaman kelas. Jadi di sini di atasnya ada teks, kemudian di bawahnya ada tombol-tombol ya, tombol link ya, bentuknya dalam bentuk tombol ya. Bagaimana cara membuatnya, kita lakukan di sini ya. Kita pilih ke halaman kelas dulu, kemudian kita pilih di sini sisipkan. Nah, untuk membuatnya menjadi dua bagian ya, kita bisa pilih tata letak yang dua ya. Di sini dua bagian, kita bisa pilih ini, klik. Nah, di sini jadi dua bagian yang nantinya kita isi teks. Ini isinya teks, kemudian di bawahnya nanti ada tombol. Nah, untuk yang ini, yang atas ini kita tidak perlu ya. Nah, tidak perlu gambar besar ini, kita hapus saja. Ini juga yang cara milihnya ya, pastikan bukan yang keseluruhan ini ya yang kita delete. Jadi ini itu berdiri sendiri. Jadi pilih dulu di bagian yang kita mau hapus. Jangan sampai keliru. Nanti bisa hapus semua ya. Oke. Nih misalnya ini jadwal dari pertama ya, pertama typo. Ini coba hari kedua, kita kopas saja hari kedua. Nah, sudah hampir sama seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara menambahkannya? Untuk yang di bawahnya ini kan kita isi dengan sebuah tombol ya, tombol. Jadi masih dalam menu sisipkan, di sini kita pilih tombol, klik tombol, kemudian namanya misalnya mapelnya PAI. linknya di mana? Linknya itu kita ngambil di sini, ya, kopas yang sudah kita buat sebelumnya, kita kopas saja, copy, kemudian kita paste di sini, sisipkan. Nah, supaya nanti bagus ya, kita masukkan ke sini ya, di bawah tulisan ya. Kita tambahkan lagi misalnya bahasa Indo, tautannya kita ambil dari sini lagi, bahasa Indonesia, klik tempel. Nah, supaya nanti di sampingnya misalnya di sini, nah sini nanti supaya rapi ya teman-teman. Jadi kita tambahkan lagi misalnya fisika, tautannya mana? Tautannya ambil dari sini, fisika, kopas, masukkan, sisipkan lagi supaya rapi, dimasukkan di bawahnya, geser ya. Ini hanya contoh supaya kelihatan rapi ya, seperti yang sudah jadi. Ini saya terangkan proses pembuatannya. Misalnya kimia, tautannya di mana? Kita ambil tautannya dulu, kimia, masukkan di sini, sisipkan. Nah, biasanya kan otomatis di sini supaya
rapi, kita masukkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Simpel ya, teman-teman. Jadi nanti kalau diklik ya, kita preview ya. Preview seperti ini. Kalau dilihat di bentuk gadget seperti ini, jadi rapi nanti. Kita klik di sini kan dia akan lari ke mapelnya seperti itu. Nah, supaya nanti jaraknya mungkin ini terlalu anu ya, ini kita tidak perlu sih sebenarnya yang bawah ini, kita hapus saja. Ini bagian yang bawah ini. Oke, coba kita preview lagi. Nah, ini agak lumayan ya, tidak terlalu jauh. Nah, terus bagaimana kita membuatnya lagi untuk yang di bawahnya, karena jadwalnya kan tidak hanya cukup 2 hari kan, ini misalnya 1 hari. Nah, apakah kita membuat seperti dari awal? Tidak perlu ya, kita cukup duplikasi saja di sini. Jadi ini hari, kita duplikasi hari ketiga, misalnya ini ke 4 ya, perlu ada teknik ya. 4. Nah, dan seterusnya kita lakukan di hari-hari selanjutnya. Untuk tombolnya menyesuaikan, kemudian untuk linknya juga diedit. Cara ngeditnya itu diklik di sini atau diklik 2 kali ya. Di sini klik 2 kali, edit tombol. Bisa kita rubah tautannya atau linknya, kemudian namanya misalnya ini penjas. Oke, seperti itu. Oke ya, simple ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, jangan lupa di sini harus diklik publish ya. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan harus diklik tombol publish. Kenapa harus seperti itu? Ya, berbeda dengan ini Google Sheet, kemudian form, dia otomatis tersimpan ya. Tapi untuk yang Google Site harus dipublish ya, supaya perubahannya itu bisa tampil ya. Kalau tidak dipublish, perubahannya tidak akan tampil. Kita publish. Namanya ini set ujian semesteran ya. Kita publish. Nah, kita perlu nanti nah, ini sudah kita bisa lihat hasil ujiannya. Nah, ini untuk linknya ini ya, linknya kita bisa kopas. Yang ini yang nanti kita share link ujian ini ke anak-anak, atau kita buat link pendek ya, atau short URL seperti itu ya. Mudah sekali ya teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi ujian terpadu menggunakan form, kemudian Google Sheet dikombinasi dengan Google Sheet dan beberapa add-on ya, add-on yang untuk melengkapi supaya form ujian kita makin bagus ya, sudah layak digunakan untuk ujian. Oke, untuk pembahasan Google Sheet mungkin cukup ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dari penjelasan Google Sheet ini sekaligus juga mengakhiri pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.